Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, setelah minggu lalu kalian belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, pada minggu ini kita akan belajar operasi hitung campuran. Nah, pada operasi hitung campuran memiliki aturan dalam pengerjaannya. Yang pertama, jika pada soal terdapat perkalian, maka kalian selesaikan perkaliannya terlebih dahulu, lalu kalian selesaikan pembagiannya, lalu kalian selesaikan pengurangannya, dan yang terakhir kalian selesaikan penjumlahannya. Nah, gimana sih Bu maksudnya? Oke, di sini Bu akan contohkan ya. Kalian perhatikan contoh soal di bawah ini. Pada soal di situ 2 kali 5 dikurang 6 ditambah 4 dibagi 2. Nah, kalian kerjakan soal yang perkalian terlebih dahulu. Di situ ada 2 kali 5. 2 kali 5 menghasilkan 10. Lalu kalian kerjakan pembagiannya. Nah, di situ ada 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa anak-anak? Iya, betul 2. Setelah mendapatkan hasilnya, kalian kerjakan yang pengurangan, yaitu 10 dikurang 6 menghasilkan 4. Setelah mendapatkan hasil dari pengurangan, maka kalian terakhir tinggal menjumlahkan, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari 2 dikali 5 dikurang 6 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada pembulatan. Pembulatan ada 4 ya anak-anak. Yang pertama pembulatan kesatuan terdekat, lalu pembulatan ke puluhan terdekat, yang ketiga ada pembulatan ke ratusan terdekat, dan yang terakhir pembulatan ke ribuan terdekat. Contoh, pembulatan kesatuan terdekat. Nah, di sini pada kotak di kiri kalian bisa lihat ada angka 65,5. Nah, kita masukkan ke dalam kotaknya satu-satu ya, Nak. Di sini 6 itu puluhan, 5 itu satuan, dan juga 0,5 persepuluhan. Maksudnya apa sih Bu persepuluhan? Persepuluhan adalah angka pertama di belakang koma. Nah, di sini angka pertama di belakang komanya 5, lalu di bawahnya angka pertama di belakang koma itu 2. Oke, kita kembali ke atas. Pada pembulatan itu ada 2 pembulatan ya, Nak. Yang pertama pembulatan ke atas dan yang kedua pembulatan ke bawah. Nah, yang pertama kita akan bulatkan ke atas. Dari 65,5 kalian perlu perhatikan yaitu angka yang dilingkari, yaitu angka 5 pada persepuluhan. Jika angka pada persepuluhan 5 atau lebih, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka kalian harus menambahkan satu angka pada angka satuan. Yang semulanya angka 5, ketika kalian tambahkan satu angka, maka menjadi angka 6. Jadi hasil pembulatan dari 65,5 yaitu 66. Lalu untuk yang pembulatan ke bawah, di sini ada 7,2. 7 itu ada pada satuan, lalu yang 0,2-nya ada pada persepuluhan. Sama pengerjaannya dengan pembulatan ke atas, kalian juga harus lihat pada persepuluhannya jika angkanya kurang dari 5 yang terhitung dari angka 4, 3, 2, 1 hingga 0, maka kalian tidak perlu menambahkan satu angka pada angka satuan. Tetapi sama angka pada persepuluhannya kalian hilangkan. Jadi 7,2 setelah dibulatkan menghasilkan angka 7. Nah, lalu pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat, di sini ada 157. Kalian masukkan ke kotaknya satu-satu, ratusan ada 1, puluhannya 5, lalu satuannya 7. Nah, ketika
kalian ingin membulatkan ke puluhan terdekat, yang perlu kalian perhatikan adalah angka satuan. Di sini angka satuannya 7. Angka 7 tadi lebih dari 5 ya anak-anak, maka kalian harus menambahkan satu angka ke puluhan. Tetapi jika pada pembulatan kesatuan terdekat kalian hilangkan persepuluhannya, nah pada angka pembulatan ke puluhan terdekat kalian gantikan atau kalian ubah menjadi angka 0. Jadi 157 setelah dibulatkan menjadi 160. Lalu yang pembulatan ke bawahnya, di situ ada 83. Nah, puluhannya itu 8, satuannya yaitu 3. 3 merupakan angka kurang dari 5 ya anak-anak. Maka tadi kalau angkanya kurang dari 5, kalian tidak perlu menambahkan satu angka pada puluhan. Lalu angka satuannya tetap kalian ubah atau ganti menjadi 0. Maka 83 setelah dibulatkan menjadi 80. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat yang pertama ada 461. Nah, pada pembulatan ratusan terdekat, kalian harus memperhatikan angka pada puluhan. Jika pada pembulatan ke ratusan terdekat, angka puluhannya 5 atau lebih, maka kalian harus menambahkan satu angka pada ratusan. Jika sebelumnya angkanya 4, maka kalian tambahkan 1 menjadi 5. Begitupun jika angkanya 3, kalian tambahkan 1 menjadi 4, dan seterusnya seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu di sini setelah kalian tambahkan ratusannya dengan satu angka, kalian ubah puluhan dan satuannya menjadi 0. Maka 461 setelah dibulatkan menjadi 500. Lalu yang kedua, di situ ada 125. Kalian juga harus memperhatikan angka pada puluhan. Di situ angka pada puluhannya kurang dari 5 ya anak-anak, yaitu 2. Kalian tidak perlu menambahkan angka 1 pada ratusan, angkanya masih tetap yaitu 1, tetapi pada puluhan dan satuannya kalian ubah menjadi angka 0. Jadi 125 setelah dibulatkan menjadi 100. Selanjutnya ada pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, pembulatan ke ribuan terdekat yang harus kalian perhatikan adalah angka pada ratusan. Di sini ada 1532. Jika kalian ingin membulatkan ke ribuan terdekat, kalau ratusannya 5 atau lebih, maka kalian harus menambahkan satu angka ke ribuan. Ingat, jika ratusannya 5 atau lebih, maka kalian harus menambahkan 1 ke angka ribuan. Jadi 1532 setelah dibulatkan menjadi 2000. Betul. 4066. Nah, 4066 pada ratusannya angkanya yaitu 0 ya anak-anak. Nah, jika angkanya 0, maka kalian tidak perlu menambahkan satu angka ke ribuan, tetapi kalian tetap harus merubah angka ratusan, puluhan, satuan menjadi 0 semua. Jadi 4066 setelah dibulatkan menjadi 4000. Selanjutnya ada penaksiran hasil operasi hitung. Yang pertama ada menaksir hasil penjumlahan. Nah, mari bersama-sama kita selesaikan. Pandu dan Gea menonton pertandingan sepak bola antar Persib dan Persija. Sebelum pergi ke pertandingan tersebut, Pandu telah mengetahui bahwa pendukung yang datang ke pertandingan tersebut adalah 4.832 orang untuk Persib dan untuk Persija 1.473. Kira-kira berapa banyak sih total pendukung yang datang untuk kedua tim sepak bola tersebut? Oke, mari kita hitung ya. Nah, coba kalian bisa lihat kenapa di situ angkanya berubah? Iya, betul. Karena pada penaksiran kita harus membulatkan angkanya terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, di sini
dari pendukung kedua tim tadi kita bulatkan ke ribuan terdekat. Dari 4.832. Setelah dibulatkan, maka menjadi 5.000. Kenapa sih Bu kok 5.000? Nah, karena di sini pada 4.832 angka pada ratusannya yaitu 8. Angka 8 lebih dari 5. Maka jika lebih dari 5, kita harus menambahkan satu angka pada angka 4. Jadi 4.832 setelah dibulatkan yaitu 5.000. Selanjutnya 1.473. 1.473 kalian lihat di situ angka pada ratusannya itu 4. Angka 4 kurang dari 5. Maka kalian bulatkan menghasilkan angka 1.000. Maka pendukung yang datang untuk kedua tim yaitu 5.000 ditambah 1.000 sama dengan 6.000. Total pendukung yang datang untuk kedua tim sepak bola tersebut adalah 6.000 ya anak-anak. Nah, selanjutnya menaksir hasil pengurangan. Nah, di sini contoh soalnya, Ardi tinggal di kota Bandung. Ia dan keluarganya akan berkunjung ke rumah nenek di kota Semarang melalui kota Brebes. Jarak kota Bandung ke kota Semarang melalui kota Brebes adalah 1.507 km. Dalam perjalanan, mereka singgah dulu ke rumah paman di kota Brebes. Setelah melihat Google Maps, jarak dari kota Bandung ke kota Brebes adalah 1.296. Ardi pun berusaha menghitung jarak antara kota tempat tinggal paman dengan kota tempat tinggal nenek. Nah, mari kita bantu Ardi untuk bersama-sama menghitung jarak antar kota tempat tinggal paman dan juga kota tempat tinggal nenek anak-anak. Nah, di sini kalian tahu kita membulatkannya kemana? Ya betul, kita membulatkannya ke ratusan terdekat, yaitu ada 1.507. Jika kita ingin membulatkan ke ratusan terdekat, maka kita harus memperhatikan angka pada puluhan. Nah, pada angka puluhan di situ 0 ya anak-anak, maka 1.507 ketika dibulatkan ke ratusan terdekat menghasilkan 1.500. Selanjutnya 1.296. Nah, pada angka puluhan di situ adalah 9 ya anak-anak. 9 lebih dari 5. Nah, maka jika lebih dari 5, kalian menambahkan satu angka ke ratusan. Jadi, setelah dibulatkan 1.296 menghasilkan 1.300. 1.500 dikurang 1.300 sama dengan 200. Jadi, jarak antar kota tempat tinggal paman dengan kota tempat tinggal nenek yaitu 200 km. Nah, selanjutnya di sini ada menaksir hasil perkalian. Sebuah perusahaan pakaian jadi mendapat pesanan 488 potong celana. Jika untuk membuat potongan celana dibutuhkan kain sebanyak 115 cm. Berapa sentimeter kira-kira kain yang dibutuhkan untuk membuat pesanan tersebut? Nah, sekarang kita bulatkan ke ratusan terdekat ya anak-anak. Dari 488. Kenapa hasilnya jadi 500? Ada yang tahu? Ya, betul, karena pada puluhan yaitu angkanya 8. Angka 8 lebih dari 5. Maka pada angka ratusannya kita tambahkan 1, lalu angka pada puluhan dan satunya kita ubah menjadi 0. Kenapa hasilnya 100 anak-anak? Ya betul, hasilnya 100 karena pada puluhannya yaitu angkanya 1. 1 kurang dari 5. Maka kalian tidak perlu menambahkan angka 1 pada ratusan, melainkan harus mengubah puluhan dan satuannya menjadi 0. Jadi 500 dikali 100 cm menghasilkan 50.000 cm.
Maka kain yang dibutuhkan adalah 50.000 cm atau setara dengan 500 meter. Nah, yang terakhir ada menaksir hasil pembagian. Contohnya di sini, Pak Joni adalah pemilik toko kelontong. Ia memiliki sebuah truk yang dapat mengangkut barang sampai 3.582 kg. Ia juga memiliki sebuah mobil yang dapat mengangkut 890 kg. Berapa kali kapasitas angkut truk jika dibandingkan dengan kapasitas angkut mobil tersebut? Nah, di sini kita akan bulatkan kemana anak-anak? Ya betul, kita akan bulatkan ke ratusan terdekat, 3.582. Setelah dibulatkan hasilnya menjadi 3.600. Kenapa anak-anak? Iya betul, karena pada angka puluhan angkanya 8, Bu. Nah, jika angka pada puluhannya 8, yaitu lebih dari 5, maka kita harus menambahkan satu angka ke angka ratusannya. Nah, angka pada puluhan dan angka pada satuannya kita ubah menjadi 0. Jadi 3.582 setelah dibulatkan menjadi 3.600. Selanjutnya 890. Setelah dibulatkan, kenapa 900 anak-anak? Ya betul, karena angka pada puluhannya 9, Bu. Nah, jika angka pada puluhannya 9, kalian harus menambahkan satu angka pada angka ratusannya. Nah, angka pada puluhan dan satuannya kalian ubah menjadi 0. Maka 890 setelah dibulatkan menjadi 900. Nah, hasil dari 3.600 dibagi 900 sama dengan 4. Jadi, kapasitas angkut truk lebih kurang 4 kali ketimbang kapasitas angkut mobil. Sekian anak-anak. Eits, belum selesai ya. Nah, terakhir, kalian perhatikan soal berikut ini. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, bacalah soal ini, lalu kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana cara memecahkannya di grup ya, Nak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.